Halo teman-teman, selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan membagikan cerita horor yang sangat menarik. Sebelum mulai ke cerita, pastikan kalian di tempat yang terang cahaya, karena kita tidak tahu ada apa di kegelapan guis. Mari kita ke cerita tanpa lama-lama guys. Mentari senja mulai terbenam, meninggalkan semburat jingga di langit barat. Angin sepoi-sepoi berhembus menerpa wajah empat sahabat yang sedang menikmati perjalanan malam mereka. Rendra, Dika, Maya, dan Nina baru saja menyelesaikan urusan pekerjaan di kota sebelah dan memutuskan hutan pinus yang terkenal angker. Untuk pulang melalui jalur alternatif yang melintasi jalanan aspal yang mulus berkelok-kelok mengikuti kontur perbukitan, menciptakan pemandangan yang memukau. "Wah, pemandangannya indah banget ya," ucap Nina sambil memandangi barisan pohon pinus yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan. Cahaya matahari yang tersisa menyelinap di antara dedaunan, menciptakan pola-pola cahaya yang menari-nari. "Iya, tapi sayang udah mulai gelap. Semoga kita nggak kenapa-napa deh," sahut Maya yang mulai merasa sedikit cemas. Bayangan-bayangan pohon yang memanjang membuatnya teringat akan cerita-cerita horor yang pernah didengarnya tentang hutan ini. "Tenang aja, Mei. Kita kan berempat, lagian mobil Rendra juga baru diservis kok," kata Dika berusaha menenangkan Maya. La melirik ke arah Rendra yang sedang fokus menyetir, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rendra, yang sedang fokus menyetir, hanya tersenyum mendengar percakapan teman-temannya. La sebenarnya juga merasa sedikit khawatir, tapi ia berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Lagi pula, mereka sudah sering melakukan perjalanan malam bersama. Dan sejauh ini tidak pernah mengalami masalah yang berarti. Kalian udah dengar cerita tentang hantu perempuan yang suka numpang di mobil yang lewat sini belum?" tanya Nina tiba-tiba. Suaranya yang pelan namun tegas memecah keheningan yang sempat menyelimuti mereka. Maya dan Dika langsung menoleh ke arah Nina dengan ekspresi terkejut, sementara Rendra hanya menggelengkan kepala sambil menghela napas. La tahu bahwa Nina suka bercerita tentang hal-hal mistis, tapi ia tidak menyangka bahwa Nina akan membahasnya di saat seperti ini. La mempercepat laju mobilnya, berharap bisa segera keluar dari hutan ini sebelum hari semakin gelap. Perjalanan mereka terus berlanjut dengan diiringi canda tawa, berusaha mengusir suasana mencekam yang sempat tercipta. Namun, tiba-tiba, suara mesin mobil Rendra mulai tersendat-sendat. Lampu-lampu di dashboard berkedip-kedip, dan mobil melambat dengan sendirinya. "Kenapa nih, Ren?" tanya Dika dengan nada panik. La mencengkeram erat pegangan pintu, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Rendra mencoba menginjak pedal gas, tapi mesin mobil tidak merespons. La menepikan mobil ke bahu jalan yang sempit, berharap bisa menemukan penyebab masalahnya. "Kayaknya akinya soak deh," ucap Rendra setelah memeriksa mesin mobilnya dengan senter yang diambilnya dari laci dashboard. Wajahnya tampak tegang, menyadari bahwa mereka berada di situasi yang tidak menguntungkan. "Terus gimana dong?" tanya Maya dengan wajah cemat. La melirik ke arah hutan yang semakin gelap, membayangkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. "Kita coba dorong aja dulu ya. Siapa tahu bisa nyala lagi," saran Rendra, berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. HP mereka berempat pun keluar dari mobil, merasakan udara malam yang dingin menusuk kulit. Rendra membuka kap mesin, memastikan tidak ada kabel yang putus atau masalah lain yang terlihat. Dengan susah payah, mereka mulai mendorong mobil Rendra. Jalanan yang menanjak membuat tugas mereka semakin berat. Napas mereka terengah-engah, dan keringat mulai membasahi dahi mereka. Namun, usaha mereka sia-sia. Mobil tetap tidak mau menyala. "Gimana nih? Udah mulai gelap banget," ucap Nina sambil melihat sekeliling pelabuhan. Langit yang tadinya masih menampilkan sedikit cahaya senja kini telah berubah menjadi gelap gulita. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya semakin terdengar jelas, menambah suasana semakin mencekam. Mereka berempat pun keluar dari mobil, merasakan udara malam yang dingin menusuk kulit. Rendra membuka kap mesin, memastikan tidak ada kabel yang putus atau masalah lain yang terlihat. Dengan susah payah, mereka mulai mendorong mobil Rendra. Jalanan yang menanjak membuat tugas mereka semakin berat. Napas mereka terengah-engah, dan keringat mulai membasahi dahi mereka. Namun, usaha mereka sia-sia. Mobil tetap tidak mau menyala. "Gimana nih?
Udah mulai gelap banget, ucap Nina sambil melihat sekeliling pelabuhan. Langit yang tadinya masih menampilkan sedikit cahaya, senja kini telah berubah menjadi gelap gulita. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya semakin terdengar jelas, menambah suasana semakin mencekam. Hutan pinus yang tadinya terlihat indah kini tampak menyeramkan. Bayangan-bayangan pohon yang menari-nari diterpa angin membuat mereka merasa seperti sedang diawasi oleh makhluk tak kasat mata. "Kita coba cari bantuan aja yuk," usul Dika, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menyelimutinya. "Tapi kita nggak tahu jalan keluar dari sini," sahut Maya. Suaranya bergetar, lah merapatkan jaketnya, berusaha menghalau udara dingin yang semakin menusuk. "Kita coba jalan kaki aja dulu ya. Siapa tahu ketemu orang," kata Rendra, berusaha memberikan semangat kepada teman-temannya. Lah tahu bahwa mereka harus segera menemukan bantuan sebelum hari semakin larut dan situasi semakin berbahaya. Mereka berempat pun memutuskan untuk meninggalkan mobil dan berjalan kaki mencari bantuan. Rendra mengambil senter dan ponselnya, berharap bisa mendapatkan sinyal untuk menghubungi. Bantu mereka berjalan beriringan, saling menggenggam tangan, berusaha mengusir rasa takut yang semakin mencekam. Namun, setelah berjalan cukup jauh, mereka tidak menemukan siapapun. Jalanan setapak yang mereka lalui semakin sempit dan berliku-liku. Suara-suara binatang malam semakin terdengar jelas, membuat mereka semakin paranoid. "Kita udah nyasar ya?" tanya Nina dengan suara gemetar. Lah merasa putus asa dan ingin menangis. "Tenang, Nin. Kita pasti bisa keluar dari sini," ucap Rendra, berusaha menenangkan Nina. Lah sendiri tidak yakin dengan ucapannya, tapi ia tidak ingin teman-temannya semakin panik. Mereka terus berjalan, berharap bisa menemukan tanda-tanda kehidupan. Namun, yang mereka temukan hanya kegelapan dan keheningan yang semakin bertambah mencekam. Malam semakin larut, dan kabut tebal mulai turun, menyelimuti hutan pinus dengan aura mistis yang semakin kental. Udara terasa semakin dingin, menusuk tulang. Rendra dan teman-temannya mulai merasa menyerah. Langkah kaki mereka semakin berat, dan napas mereka terengah-engah. "Gimana nih? Kita nggak ketemu siapa-siapa," keluh Nina. Suaranya bergetar karena kelelahan dan ketakutan. Lah merapatkan jaketnya, berharap bisa menghalau udara dingin yang semakin menusuk. "Sabar ya, Nin. Kita pasti bisa keluar dari sini," ucap Rendra berusaha menenangkan Nina. Lah sendiri mulai merasa cemas, tapi ia berusaha untuk tetap tegar demi teman-temannya. Tiba-tiba, mereka melihat sesosok perempuan, rambut panjang berdiri di tengah jalan. Sosok itu samar-samar terlihat di antara kabut tebal, namun cukup jelas untuk membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Perempuan itu mengenakan gaun putih panjang yang berkibar-kibar tertiup angin malam, menciptakan kesan seram yang tak terlukiskan. Wajahnya tertutup rambut panjangnya yang hitam pekat, menambah misteri sosok tersebut. "Itu siapa?" tanya Maya dengan suara gemetarlah mencangkeram erat lengan Dika, mencari perlindungan dari sosok yang tak dikenal itu. Mereka berempat saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Rasa lelah dan putus asa yang tadinya mendominasi kini tergantikan oleh rasa takut yang mencekam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apakah sosok itu manusia atau makhluk halus? Apakah ia berniat jahat atau hanya kebetulan lewat? Perempuan itu perlahan-lahan mendekati mereka, langkah kakinya tidak menimbulkan suans. Angin malam yang berhembus kencang seakan menjadi musik latar yang menambah suasana semakin mencekam. Rendra dan teman-temannya terpaku di tempat, tidak mampu bergerak atau bersuara. Ketika perempuan itu sudah berada beberapa di depan mereka, Jia berhenti, lah mengangkat kepalanya perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka, seolah bisa menembus jiwa mereka. Maya dan Nina tidak bisa menahan rasa takut mereka, lagi mereka menjerit sekuat tenaga, lalu berlari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Dika yang tadinya berusaha untuk tetap tenang akhirnya ikut berlari, menyusul Maya dan Nina. Rendra tertinggal sendirian, berhadapan dengan sosok perempuan misterius itu. Lah ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku. Lah ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lah hanya bisa menatap perempuan itu dengan perasaan takut yang takut. Perempuan itu perlahan-lahan mendekati Rendra, langkah kakinya tidak menimbulkan suara,
seolah melayang di atas tanah. Kabut tebal yang menyelimuti mereka membuat sosok perempuan itu semakin terlihat menyeramkan. Rendra terpaku di tempat, tubuhnya gemetar hebat, ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku seperti terpaku di tanah. Ingin berteriak, tapi suaranya tercekat ketika perempuan itu sudah berada tepat di depannya. Rendra bisa melihat dengan jelas wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Rendra, seolah ingin menyebalkan jiwanya. Bau anyir darah tercium dari tubuh perempuan itu, membuat Rendra mual dan pusing. "Jangan sakiti aku," ucap Rendra dengan. Rendra berusaha bangkit, tapi kakinya masih terasa lemas. Merangkak menuju arah teman-temannya, menghilang. Berharap bisa menyusul mereka dan, setelah merangkak beberapa meter, Rendra mendengar teriakan Maya dan Nina, mempercepat gerakannya, berharap bisa segera menemukan teman-temannya. Rendra menemukan Maya dan Nina, mereka menangis terseduh-seduh, wajah mereka pucat pasi. "Dika tidak terlihat di sana." "Dika mana?" tanya Rendra dengan suara terengah-engah. Dia. Maya tidak bisa melanjutkan kata-katanya, hanya menunjuk ke arah jalan setapak dengan tangan gemetar. Rendra mengikuti arah yang ditunjuk Maya, melihat Dika terbaring tak sadarkan diri di tengah jalan. Rendra bergegas menghampiri Dika dan memeriksa kondisinya. "Dika, banguni Dika!" teriak Rendra sambil menepuk-nepuk pipi Dika. Dika tidak merespons. Rendra memeriksa denyut nadi Dika, dan ia merasa lega karena Dika masih hidup. Rendra menggendong Dika dan membawanya ke tempat Maya dan Nina bersembunyi. Mereka bertiga saling berpelukan, berusaha menenangkan diri. "Kita harus keluar dari sini," ucap Rendra. Tidak ingin mereka berlama-lama di hutan ini. Mereka bertiga berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan dengan susah payah, menggendong Dika yang tak sadarkan diri. Mereka tidak tahu arah, tapi mereka berharap bisa segera menemukan jalan keluar. Setelah berjalan cukup lama, mereka melihat cahaya lampu di kejauhan. Mereka mempercepat langkah. Mereka berharap cahaya itu berasal dari rumah populasi. Ketika mereka sampai di sumber cahaya, mereka melihat sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu. Lampu minyak menyala di teras rumah, memberikan sedikit penjelasan. Rendra mengetuk pintu rumah itu dengan hati-hati. Segera, pintu terbuka dan seseorang, kakek tua muncul dari balik pintu. "Siapa kalian?" tanya kakek itu dengan suara serak. "Tolong bantu kami," ucap Rendra. Kakek itu menatap mereka dengan tatapan curiga, kemudian melihat Dika yang terbaring tak sadarkan diri di gendongan Rendra. "Bawa dia masuk," ucap kakek itu. Rendra dan teman-temannya membawa Dika masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat sederhana, hanya ada satu ruangan, yang berfungsi sebagai ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Kakek itu membantu Rendra membaringkan Dika di atas dipon kayu. Kemudian memeriksa kondisi Dika. Dia hanya pingsan. "Tidak apa-apa," ucap kakek Rendra dan teman-temannya merasa lega mendengar ucapan kakek itu. Mereka kemudian menceritakan kejadian yang mereka alami di hutan kepada kakek itu. Kakek itu mendengarkan cerita mereka dengan seksama, kemudian berkata, "Kalian beruntung karena masih hidup. Hantu perempuan itu sangat berbahaya. Dia sering muncul di hutan ini dan mengganggu orang yang lewat." Rendra dan teman-temannya saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Mereka tidak menyangkis bahwa mereka baru saja bertemu dengan hantu yang sangat berbahaya. Ucap kakek, "Udah kalian nginap di sini, akan saya siapkan karpet dan kasurnya, toh juga udah malam. Besok tak anterin kakek ke mobil kalian, memperbaiki mobil, coba dicek-cek ada masalah apa." Mereka pun mau dan menginap di rumah kakek itu. Keesokan harinya mereka menuju mobil untuk memperbaiki kerusakan di mobilnya. Ternyata cuma kabel aki yang terlepas dan mereka mengencangkan dan dihidupkan, akhirnya menyala. Mereka menuju rumah kakek, lalu kakek bilang, "Ayo saya anterin ke jalan yang rame." Kakek menggunakan motor dan mereka menggunakan mobil, dan akhirnya mereka selamat dari sosok wanita itu. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Berikan komentar di bawah untuk memberikan masukan atau saran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas dukungan Anda.